Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Oliviana Baban. Saya dari program studi manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di pembahasan kali ini, saya ingin membahas tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu dakwah dan pembentukan keluarga Islami. Saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bahwa dakwah tidak hanya dilakukan dalam ruang yang luas seperti di ruang publik, tetapi juga dapat dilakukan di ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga. Maka tanpa berlama-lama, mari kita bahas di video ini. Dakwah secara sederhana adalah upaya mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada jalan Allah, serta mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah atau di atas mimbar, tetapi juga bisa dilakukan melalui sikap, perilaku, dan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, keluarga Islami adalah keluarga yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai seperti kasih sayang, tanggung jawab, komunikasi yang baik, serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa dakwah dan keluarga Islami memiliki hubungan yang sangat erat, karena keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang kehidupan, termasuk nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dakwah yang dimulai dari keluarga akan menjadi pondasi utama dalam membentuk pribadi yang beriman dan berakhlak baik. Namun, jika kita melihat kondisi kehidupan saat ini, tidak semua keluarga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dengan baik. Banyak kita temui hubungan dalam keluarga yang kurang harmonis, minimnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta mulai lunturnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, tidak sedikit hubungan yang dibangun tanpa landasan yang benar, sehingga jauh dari tujuan terbentuknya keluarga Islami. Kondisi ini tentu tidak terjadi tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman agama sebelum membangun keluarga, sehingga hubungan yang dijalani tidak memiliki landasan yang kuat. Selain itu, kesibukan dalam urusan dunia juga seringkali membuat seseorang lalai terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Pengaruh lingkungan dan media sosial juga turut membentuk pola pikir yang kurang tepat tentang hubungan, sehingga banyak orang lebih mengikuti tren dibandingkan nilai-nilai Islam. Serta kurangnya komunikasi yang sehat dalam keluarga yang menyebabkan hubungan menjadi renggang dan tidak harmonis. Akibat dari hal tersebut, hubungan dalam keluarga menjadi tidak stabil, muncul kesalahpahaman, kurangnya rasa saling memahami, bahkan hilangnya rasa saling menghargai satu sama lain. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga akan berpengaruh pada masa depan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini berpotensi kehilangan arah dalam memahami nilai-nilai kehidupan dan agama. Selain itu, dapat meningkatkan risiko konflik dalam keluarga, bahkan hingga perceraian. Lebih jauh lagi, jika banyak keluarga yang tidak kuat, maka akan berdampak pada rusaknya tatanan masyarakat secara luas. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap keluarganya. Menjaga keluarga di sini berarti membimbing mereka dalam keimanan, ibadah, dan akhlak.
Di era sekarang, banyak orang fokus memperbaiki citra di luar, namun lupa membina diri dan keluarganya sendiri. Padahal, perubahan besar justru dimulai dari dalam rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk pasangan hidup, agar kamu merasa tenteram, dan Dia menjadikan di antara kamu kasih sayang. Ar-Rum ayat 21. Keluarga dalam Islam dibangun atas dasar sakinah, yaitu ketenangan, mawaddah, yaitu cinta, dan rahmah, kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kebaikan seseorang tidak hanya dilihat dari ibadahnya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Dengan demikian, membangun keluarga Islami bukan hanya tentang keinginan, tetapi membutuhkan ilmu, kesadaran, dan usaha yang berkelanjutan. Karena keluarga yang baik tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari proses saling memperbaiki dalam naungan nilai-nilai Islam. Terakhir, sebagai saran dari saya, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang kelak mampu membangun keluarga yang tidak hanya bahagia, tetapi juga membawa kita semakin dekat kepada Allah. Karena keluarga Islami bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses saling memperbaiki, saling menguatkan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Baik, video telah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.